Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMAN 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni salah satu dari sifat koligatif larutan, yakni penurunan tekan uap. Materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang penaikan triglyceride dan penurunan titik beku. Baik, para sekalian, kita ikuti uraian materinya. Ya, para sekalian, apakah Anda pernah mendengar Dead Sea atau Laut Mati? Ya, Laut Mati itu ada di antara Israel dan Yordania. Nah, Laut Mati merupakan contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap, yaitu penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak menguap. Laut ini berkadar garam sangat tinggi ya, atau tertinggi dunia, ya sekitar 33%. Nah, pada saat Anda berenang di Laut Mati, Anda tidak akan tenggelam ya, tapi akan terapung ya, sehingga dijadikan laut ini sebagai arena rekreasi air. Ya, penerapan prinsip yang sama pada Laut Mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata air di Indonesia, yakni kolam apung ya. Jadi kolam apung itu dibuat bukan mendatangkan airnya ya dari air Laut Mati, tapi dibuat airnya sedemikian rupa sehingga kadar garamnya sangat tinggi, yaitu sekitar 33%. Nah, salah satunya kolam apung ini ada di Jakarta, yakni di Taman Impian Jaya Ancol ya. Namanya itu kolam apung Atlantis Water Adventure. Jadi Anda kalau berenang di sana, Anda tidak akan tenggelam, tapi terapung sehingga Anda bisa sambil membaca atau lain sebagainya sebagai action. Kemudian para sekalian, ini adalah gambar pesawat terbang ya. Kemudian sebelah kanannya adalah alat untuk destilasi bertingkat. Namun pertanyaan saya, adakah Anda yang tahu bahan bakar untuk pesawat terbang? Oke ya, tentu ada yang tahu ya, yaitu bensol ya. Tapi sebenarnya bahan bakar itu namanya adalah avgas ya, aviation gasolin ya. Yang tadi sebut juga bensol dan nama kimia adalah benzena. Nah, benzena itu di alam tidak ada yang murni, tapi harus dimurnikan. Dia sebelumnya bercampur dengan zat cair lain ya, misalnya dengan toluena atau yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan benzina murni itu menggunakan pemisahan campuran dengan destilasi bertingkat ya seperti pada gambar ini dengan menggunakan prinsip perbedaan tekan uap antar zat pelarut dengan terlarut. Ya, jadi para sekalian, ini ketiga contoh tadi ya, mulai dari laut mati, kemudian kolam apung dan pemurnian benzena, ini merupakan contoh dari penerapan penurunan tekanan uap. Nah, jadi apa itu, penurunan tekanan uap? Ya, mari kita lanjutkan. Ya, penurunan tekanan uap atau lambangnya delta P. Penguapan merupakan peristiwa yang terjadi ketika partikel zat cair meninggalkan komponennya. Jadi misalnya kalau air ya, kalau air partikel-partikelnya H2O. Nah, ketika menguap itu H2O-nya menguap meninggalkan kelompoknya. Nah, kalau penguapan itu dalam ruangan tertutup, nah tentunya nanti kalau setelah menguap nanti akan ada juga yang mengembun ya, karena kalau ruangan tertutup ya. Nah, semakin lemah gaya tarik antar molekul zat cair itu, maka semakin mudah zat itu menguap. Jadi kalau yang lemah daya tariknya antar molekul, dia lebih cepat menguap. Nah, tentu kalau yang kuat daya tariknya itu lambat menguap. Nah, semakin mudah zat cair menguap, maka semakin besar pula tekan uap jenuhnya. Nah, tekan uap ketika terjadi kesetimbangan antara partikel yang menguap dengan yang mengembun, itu disebut tekanan uap jenuh. Jadi, tekanan uap jenuh adalah ketika terjadi kesetimbangan antara partikel yang menguap dengan partikel yang mengembun. Ini tentu terjadi dalam ruangan tertutup dan suhu tetap. Ya, jika ke dalam pelarut ditambahkan suatu zat, ya, maka akan terjadi penurunan tekan uap ya atau lambangnya delta P dibanding dengan pelarut uap
pelarut murninya ya. Ini contoh dalam gambar, itu A itu untuk pelarut murni dan B itu larutan. Jadi kita lihat dalam gambar, ya yang A itu yang menguapnya lebih banyak dibanding yang B. Jadi untuk larutan penguapannya lebih kecil daripada yang pelarutnya. Nah, sehingga ini berlaku P ya, P ini adalah tekan uap larutan lebih kecil daripada P0 ya. P0 adalah tekan uap jenuh pelarut. Kemudian berarti ini delta P-nya ya, delta P-nya ataupun tekan uapnya berarti selisihnya yang besar dikurang yang kecil, berarti P0 dikurang P ya. Kemudian Raul ya, seorang ahli kimia yang menangani yang menemukan ini tentang sifat koligatif larutan, dia menyampaikan rumus ya tentang delta P, di mana rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kali XT ya. P0-nya adalah tekan uap jenuh pelarut, XT-nya adalah maksimal zat terlarut. Kemudian XT itu ditambah XP itu sama dengan 1. Sehingga XT itu sama dengan 1 dikurang XP. Nah, sehingga ini bisa dijabarkan lebih lanjut. Berarti delta P sama dengan P0 ya kali 1 dikurang XP. Ini menggantikan XT ya. Kemudian kalau kurungnya kita buka, maka menjadi ya P0 dikurang P0 kali XP. Ya, kalau kurungnya dibuka untuk delta P. Nah, selanjutnya kalau ini rumus digabungkan ya, yang atas dengan yang bawah ya. Jadi P0 min P0 XP sama dengan P0 min P ya. Lihat dengan tanda panah itu digabungkan. Kemudian kita pindahkan sehingga P sama dengan ya, sehingga menjadi demikian. Jadi P sama dengan P0 kali XP. Jadi ada beberapa rumus ya. Pertama ini yang berkedip-kedip ya. Ada delta P sama dengan P0 dikurang P. Kemudian RAU juga delta P sama dengan P0 kali XT. Kemudian P itu sama dengan P0 kali XP. Ya, ini rumus-rumus ini kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan soal dalam penurunan tekan uap. Ya, baik Pak sekalian, untuk lebih memahami tentang materi bahasa ini, kita coba dengan beberapa soal. Ya. Yang pertama, diketahui tekan uap jenuh atau P0 air ya pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Ya. Jadi kalau tekan uap itu untuk rumus RAU itu satuannya mm Hg. Nah, tentukan tekan uap larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa ya. MR glukosa adalah 180. Jadi dari ini kita bisa diketahuinya ini berarti P0 air, tekanan uap murni ya, jenuh air itu adalah 30 mm Hg. Kemudian gram air dalam soal ya 90 gram, ini gram pelarut untuk air. Kemudian gram terlarut berarti fruktosa ya 18 gram. Kemudian MR air ya kita ketahui air H2O ya MR-nya 18. Kemudian MR terlarut berarti terlarut adalah fruktosa MR-nya 180. Ini diketahui dari soal itu. Oke, ditanyakan adalah tekan uap larutan atau P ditanyakannya ya. Tanyakan. Nah, sebelum itu di sini menggunakan X ya Praximol. Jadi harus kita cari dulu molnya dulu sebelum ke Praximol ya. Kita cari NT ya, mol terlarut dan NP, mol pelarut. Ya, mol terlarut rumusnya tentunya gram terlarut dibagi MR terlarut ya. Di sini disebutkan GT dibagi MRT. Nah, GT-nya atau gram terlarut yaitu 18 ya untuk fruktosa ya. Kemudian MR-nya 180. Ya, hasilnya adalah 0,1 untuk NT. Kemudian NP-nya, NP tentunya ya gram pelarut dibagi MR pelarut ya. Pelarutnya air gramnya 90 dibagi 18 MR air ya sama dengan 5. Berarti NT-nya 0,1, NP-nya 5. Maka sigma N-nya adalah 5,01. Nah, sekarang kita cari XT ya dengan XP. Kita cari dua-duanya satu-satu. Nah, XT berarti rumusnya mol T ya, mol terlarut dibagi sigma N ya. Berarti 0,1 dibagi 5,1 sigma N-nya. Hasilnya adalah 0,02. Nah, kemudian untuk
XP bisa juga pakai rumus NP dibagi sigma N. Tapi bisa juga pakai rumus ini yang gampang ya. 1 dikurang XP. Jadi 1 dikurang 0,02 ya, sama dengan 0,98. Ya, ini baru ketemu XT dan XP. Sekarang kita lanjutkan mencari delta P atau langsung ke P-nya. Ya, para sekalian tadi ada rumus, ini dari Raul ya, delta P, P0 kali XT ya. Kemudian ada juga tadi penjabaran rumus P sama dengan P0 kali XP. Jadi yang sebelah kiri dari Raul, yang sebelah kanan hasil penjabaran ya. Ya, ini kita coba dengan kedua rumus satu-satu ya, kita rumus. Ya, rumus sebelah kiri berarti delta P sama dengan P0 kali XT. Tadi diketahui P0-nya 30. Kemudian XT-nya didapat 0,02 ya. Hasilnya 0,6 ya milimeter Hai. Kemudian ditanyakan P, kita pakai rumus ya. P itu pakai rumus yang ininya, delta P sama dengan ya P0 dikurang P kan. Delta P itu berarti yang besar dikurang yang kecil ya. P0 lebih besar. Kemudian P-nya berarti tinggal pindah ruas, berarti P-nya sama dengan P0 dikurang delta P. Berarti 30 dikurang 0,6. Hasilnya 29,4 mm Hai. Ya. Ini pertama ya. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita coba dengan cara yang kedua. Nah, cara kedua ini pakai P sama dengan P0 kali XP ya. Tadi P0-nya 30 kan. XP-nya kan 0,98. Ya, berarti hasilnya tinggal kalikan yaitu 29,4 mm Hai. Jadi lebih cepat ya pakai langsung P. Anda boleh mau ke delta P dulu atau langsung ke P ya, tergantung keadaannya soalnya. Mana yang mudah untuk Anda. Jadi ini keduanya benar. Oke, ini contoh soal 1. Ya, baik, sekarang contoh kedua ya. Tentukan ya, tekan uap jenuh larutan yang mengandung 12% massa urea. Ya, rumusnya CuNH2 kali. Ya, MR-nya 60 ya untuk urea. Jika tekan uap jenuh air pada temperatur itu ya 30 derajat Celcius adalah 31,82 mm Hai. Oke, seperti biasa kita diket dulu ya, supaya lebih gampang. Diketahui konsentrasinya 12% massa. Ya. Konsentrasi berarti zat terlarut dengan pelarut ya. Kemudian zat terlarutnya urea, MR-nya 60. Nah, PN0-nya, PN0 berarti PN0 air ya, karena dalam air itu pada suhu itu 31,82 mm Hai. Nah, ditanya berapa P ya, berapa tekanan uap larutan itu. Nah, pembahasan ingat 12% itu artinya 12 gram terlarut dalam 88 pelarut. Jadi harus 100 ya, 12 tambah 88 kan 100 ya. Berarti terlarutnya 12 gram, pelarutnya adalah 88 gram. Nah, terlarutnya adalah urea, pelarutnya adalah air. Nah, jadi gram ureanya berarti 12 gram ya, gram airnya 88, jumlahnya harus 100. Nah, berarti mol urea kita cari. Mol urea berarti tentu gram urea dibagi MR urea ya. 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Ini bolehlah ini mol T ya. Mol urea atau NT. Kemudian mol air atau NP ya. Mol air berarti gram air ya. 88 dibagi MR nya 18 ya. Hasilnya 5,89. Nah, mol totalnya tinggal dijumlahkan ya. Hasilnya 6,09. Nah, kemudian kita cari XP, ya cari XP, berarti XP-nya sama dengan ya mol pelarut ya per air berarti 5,89 dibagi mol total ya 6,09, hasilnya ya 0,97 untuk XP. Nah, ini langsung aja kita cari P ya. Cari P berarti P-nya sama dengan P0 kali XP. Ya, sama dengan 31,82 kali 0,97. Hasilnya 30,87 mm Hai. Ya, ini contoh ya, cara cepatnya. Bisa juga Anda cari seperti tadi melalui delta P ya. Delta P tapi cari dulu XP-nya gitu ya. Terlarutnya, fraksi mol terlarut. Oke, ini contoh soal yang kedua.
Baik guys sekalian, ini contoh soal yang ketiga ya, ini supaya lebih paham ya, 3 buah contoh mudah-mudahan bisa lebih paham materi ini. Nah, sebanyak 100 gram sukrosa, MR-nya 342, dilarutkan dalam 500 gram air, nah suhunya 25 derajat Celcius. Tekan uap larutan tersebut adalah, nih, ya berapa tekan uap itu ya, diketahui tekan uap air jenuh itu 23,76 mm Hg ya. Jadi ini kalau tekan uap jenuh itu tergantung juga konsentrasi ya tergantung juga suhu ya. Ini pada 25 derajat misalnya tekan uap jenuhnya 23,76 mm Hg. Oke, diketahui dulu lah, ini kan diketahui. Berarti gram sukrosa 100 ya, sukrosa, kemudian MR-nya 342, gram pelarut 500 gram, ini air pelarutnya ya, kemudian P0 air ya, tekan jenuh air ya, tekan jenuh air itu 23,76 mm Hg. Nah, ditanyanya adalah sama juga P ya, tanya P-nya. Nah, kemudian kita ingat ini langsung aja, jadi kita bawa kita ke sini ke rumus ini ya. P sama dengan P0 kali XP gitu ya. Jadi kita cari berarti XP ya. Sebelum XP kita cari mol ya, molnya mol T dan mol P. Ya kita cari mol T ya, berarti NT berarti sukrosa ya. Berarti 100 dibagi 342 ya. 100 itu gram terlarut, gram sukrosa. 342 adalah mol terlarut ya, 342. Hasilnya 0,29. NT-nya 0,29. Kemudian mol air berarti mol pelarut ya, berarti gram air 500 dibagi mR-nya ya. Berarti ini NP ya, mol pelarut sama dengan 27,78. Ya, maka langsung kita cari XV ya. Cari XV berarti ya mol totalnya 28,07, kemudian XV-nya berarti ya XP-nya berarti mol P, yang mol P, mol pelarut, mol air ya, 27,78 dibagi sigma mol 28,07. Hasilnya 0,99 XP-nya. Nah, setelah itu baru kita cari P kelas ini ya. Kita cari P dengan rumus di sebelah kiri ya. Kita cari P, berarti P-nya kita masukkan, ya berarti P0-nya 23,76, XP-nya 0,99. Hasilnya 23,52 mm Hg. Ya, ini jawaban ya yang soal ketiga ya. Jadi kita terbukti ya, P-nya lebih kecil daripada P0 ya. Kalau P-nya tadi berapa? P-nya ya 23,76 ya. Sementara P-nya ya 23,52. Maaf, P0-nya 23,76, P-nya 23,52. Jadi P-nya lebih kecil daripada P0. Ya, itulah para sekalian ya, bahasan yang cukup rinci tentang penurunan tekan uap. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah menjadikan video pembelajaran ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video pembelajaran ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.